Hai teman-teman, kali ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu belajar tentang struktur dasar CSS. Kalau teman-teman sebelumnya udah belajar praktek mengenai integrasi CSS dan HTML, maka sekarang kita akan lebih mengenal lagi tentang struktur dasar CSS. Baik, langsung aja teman-teman. Pertama kita perdalami dulu video tutorial sebelumnya, bahwa kalau kita perhatikan struktur dasar dari CSS itu sama, yaitu dengan pertama kita memilih selektor, kemudian yang kedua kita menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini, dan yang terakhir kita memasukkan properti beserta value dari properti yang ingin kita gunakan. Jadi struktur dasar dari CSS itu sendiri, saya ulangi, pertama memilih selektor, saya tulis di sini. Yang kedua adalah menggunakan kurung kurawal. Dan yang ketiga menentukan properti dan nilainya. Nah, ini yang dimaksud dengan memilih selektor. Jadi seperti tag P, H1, H2, div dan lain sebagainya, ini adalah selektor teman-teman. Kemudian kita menggunakan kurung kurawal seperti ini, lalu memasukkan properti dan nilai dari properti itu sendiri. Jadi untuk CSS itu struktur dasar dari CSS, kecuali yang berbeda jika teman-teman menggunakan inline CSS, maka kita tidak perlu memilih selektor itu sendiri, karena di dalam inline CSS kita mengetikkan kode CSS justru di dalam tag HTML-nya langsung. Nah, karena kita akan fokus ke cara yang ketiga, yaitu menggunakan eksternal CSS, maka kita bisa hapus dulu untuk latihan-latihan sebelumnya. Kita sisakan satu, yaitu pada eksternal CSS yang udah kita buat. Kita cek dulu di browser teman-teman. Oke, sekarang sudah kembali ke default standar tampilan HTML seperti ini. Nah, bagaimana sih pertanyaannya kalau kita lebih dari satu properti? Misalkan dalam tag paragraf ini, selain kita mengubah gambar background, kita juga ingin size-nya ini menjadi lebih besar. Maka caranya adalah teman-teman tinggal ngetikkan properti, yaitu font size, menjadi nilai dari size itu sendiri. Misalkan saya kasih 30 pixel, maka sekarang kalau kita lihat tag paragraf akan menjadi lebih besar. Nah, teman-teman gak usah khawatir kalau masih belum familiar dengan properti-properti yang ada di CSS seperti background, font size, dan seterusnya, karena pelan-pelan kita akan belajar untuk mengenal semua properti di CSS di video selanjutnya. Nah, sekarang kasusnya bagaimana sih kalau kita ingin menambahkan style untuk tag lain. Misalkan di sini kita sudah melakukan styling pada paragraf, lalu kita ingin styling pada tag H1 misalkan. Nah, caranya sama, tinggal pisahkan dengan breakdown seperti ini. Lalu kita pilih selektornya. Ingat, struktur dasar memilih selektor, kemudian menggunakan kurung kurawal dan memasukkan properti. Misalkan saya ingin di H1 juga menggunakan background, tapi background warnanya adalah merah. Dan coba refresh,
background sudah berubah. Itu dia teman-teman struktur dasar CSS. Saya ulas sedikit. Pertama, memilih selektor. Yang kedua, menggunakan kurung kurawal. Yang ketiga, menentukan properti. Lebih dari satu properti nggak masalah, silahkan. Yang keempat, menggunakan titik 2 untuk memisahkan antara properti dan nilai dari properti itu sendiri. Terakhir, menggunakan titik koma seperti ini.